nggak pernah mempersiapkan akhirat bersama-sama, nggak pernah merencanakannya, nggak pernah mm, ya memiliki strategi lah ya untuk bisa beramal solih gitu ya, lebih terstruktur, lebih bertujuan gitu ya. Nah jadi coba dicari, didiskusikan kira-kira apa yang ingin kita kejar bersama-sama, visi misi seperti apa di dalam keluarga. Bagaimana bentuk ibadah yang ingin keluarga kita lakukan kepada Allah gitu ya. Misalnya dalam bidang apa, dan kalau kita punya sama-sama kesukaan atau minat yang sama di dalam anggota keluarga, kita bisa saling saling support gitu ya, dengan skill-skill kita, bakat-bakat kita, dengan potensi kita untuk sama-sama mewujudkan hal itu gitu ya. Nah, karena biasanya eh, sebuah keluarga tuh punya kecenderungan lah ya, dia akan bergerak di mana, mengambil peran apa di dalam kehidupan, dan coba kita pikirkan dengan peran yang ada ini akan kita scale up seperti apa supaya itu bisa menjadi bentuk ibadah yang lebih besar gitu ya, di mata Allah insya Allah. Kemudian kita juga perlu gitu ya berdiskusi tentang untuk mencapai suatu peran yang kita cita-citakan itu, keluarga kita tuh perlu ngapain, perlu belajar apa gitu ya, perlu mempersiapkan apa bekal-bekalnya. Jadi coba bayangkan bahwa keluarga kita itu mengambil suatu peran gitu ya, peran kekhalifahan. Tidak cuma kita tetapi ajak gitu ya seluruh anggota keluarga itu untuk mengambil satu tema amal jariah gitu ya. Kenapa perlu sekeluarga? Karena kalau semua keluarga itu kita ajak menjadi difokuskan pada satu titik, otomatis resource-nya kan akan semakin besar ya. Jadi enggak ibu ikhtiar sendiri, ayah ikhtiar sendiri, anak kemana-mana. Nah tapi kalau misalnya itu jadi satu proyek bersama keluarga, insya Allah nanti akan lagi besar. Walaupun mungkin unit aktivitasnya bisa sangat beragam, tapi semuanya aligning dalam satu visi misi yang sama gitu ya. Saya kalau di keluarga saya memang kita sama-sama senang gitu ya, sama-sama mencintai dunia pendidikan, dan sedang kita arahkan resource kita semua itu untuk mensupport pendidikan. Saya punya suami yang ya alhamdulillah dikaruniai Allah kecerdasan, sangat suka dengan ilmu pengetahuan, dan dia mengkader gitu ya anak-anaknya untuk cinta terhadap ilmu pengetahuan, sehingga saya berharap suatu saat ya proyek yang sedang kita rintis hari ini tuh benar-benar pada akhirnya menjadikan keluarga kita itu memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan misalnya. Nah, kadang pada saat menjalankan itu kita kan nggak mungkin ya kerja sendiri. Nah, harus ada pembagian peran antara kita dengan suami. Nah, bagaimana pembagian perannya? Yang pertama, pasti dong sesuai tugas khusus yang memang Allah berikan kepada kita, dan itu tidak bisa digantikan ya. Kayak misalnya melahirkan, menyusui sudah pasti itu dikerjakan sama ibu, kepala keluarga itu sudah pasti ayah. Nah, tapi ada beberapa pembagian peran yang sebenarnya bisa disesuaikan dengan potensi dan kemampuan gitu ya, dan itu masih sifatnya bisa dibagi-bagi tugas. Kalau di sekolah rumah kita sendiri mungkin saya lebih concern pada ilmu agama atau hal-hal yang sifatnya sosial, tetapi suami saya mungkin lebih senang dengan hal-hal yang sifatnya eksakta, alam, sains dan segala macamnya ya, kalau mengajar ya, dalam hal mengajar. Terus misalnya saya lebih concern pada perkembangan jiwa kepribadian, tapi suami saya mungkin lebih concern pada perkembangan skill anak-anak. Nah itu pada beberapa hal kita berbagi sesuai dengan kemampuan dan potensi kita, atau juga kita bagi sesuai dengan keluangan waktu. Jadi misalnya urusan rumah tangga memang urusan saya, tapi pada saat ternyata saya memiliki uh, peran yang lebih prioritas dan tidak bisa digantikan, seperti misalnya menyusui, ya suami saya akan turun gunung gitu ya untuk membantu urusan rumah tangga. Atau misalnya sebaliknya, pada saat memang dibutuhkan skill-skill kita pun bisa mensupport finansial keluarga yang sebenarnya mungkin menjadi tanggung jawab keluarga, tanggung jawab utama suami misalnya. Atau kita saling mensupport lah. Saya berusaha untuk
membantu suami dapat mempertanggungjawabkan di akhirat kelak tentang pendidikan anak-anak, karena misalnya secara jumlah waktu itu tidak banyak, maka saya lebih banyak misalnya mengedukasi anak-anak, mengajarkan Al-Quran dan segala macam, termasuk mengajarkan agama, tetapi mengevaluasi hal tersebut dilakukan tetap oleh suami sejauh mana perkembangannya. Dan jelas gitu ya bahwa tanggung jawab itu tetap ada di atas suami, walaupun secara pelaksanaan saya sebagai istri misalnya berusaha terus untuk mensupportnya. Artinya ketika misalnya kita punya masalah dengan anak yang lagi susah sholat dan segala macamnya, tetap gitu ya bahwa itu harus menjadi concern masalah suami yang harus dipecahkan, bukan cuma masalah ibu. Dan kemudian yang keempat adalah sesuai fitrahnya ya, bahwa perempuan adalah perempuan, laki-laki adalah laki-laki. Ada ranah-ranah yang memang susah gitu ya kalau untuk di exchange, dan memang secara alamiah juga akan keluar gitu ya. Jadi kalau laki-laki, pendidikan laki-laki tanpa kehadiran laki-laki juga memang nggak akan sempurna gitu ya, mengeluarkan lah fitrah kelaki-lakiannya, karena mereka juga membutuhkan contoh real tentang cara bertindak dan berpikir ala laki-laki gitu ya. Jadi banyak anak laki-laki yang mungkin kebanyakan cuma dididik sama perempuan, sama ibunya, tetapi tidak terlalu banyak mendapatkan contoh real atau arahan ala laki-laki. Kemudian dia berpikir dan bertindaknya itu jadi kurang kelaki-lakian. Bukan masalah kemudian jadi melambai atau agak-agak metro, enggak gitu loh, tetapi mereka mungkin secara fisik bisa saja kuat seperti laki-laki, tapi belum tentu kejantanan, keberanian mengambil resiko, kemahiran dalam mengambil keputusan itu berjiwa laki-laki. Nah, memang ada beberapa kondisi yang mungkin ayah bisa, ibu bisa gitu ya. Silakan cari yang siapa yang luang. Jadi untuk satu pendidikan yang sama ternyata ayah bisa, ibu bisa, ya silakan cari siapa yang luang yang bisa mengerjakan. Atau ada ayah yang bisa, ibu tidak bisa mengajarkan hal itu, ya tunggulah sampai kemudian ayah luang biar ayah yang mengerjakan, yang mengajarkan. Atau ibunya bisa, ayahnya tidak bisa, ya tunggu sampai ibu luang. Atau ayahnya bisa, ibunya bisa, tetapi tidak, ya kurang gitu ya waktunya, silakan outsourcing SDM untuk hal ini. Yang penting dengan prinsip bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Tapi ada kondisi yang misalnya ayah tidak bisa, ibu tidak bisa mengajarkan, maka silakan libatkan SDM lain dengan prinsip itu adalah tanggung jawab kita. Terutama pada hal-hal yang memang wajib ya untuk diketahui dan kemampuan yang harus dikuasai oleh anak-anak kita sebagai seorang muslim misalnya. Nah, jadi pada saat mencapai target bersama ini, ya siapa saja yang kemudian memiliki potensi untuk melakukannya, semua pihak berusaha untuk berkontribusi memperkuat timnya gitu ya. Jadi ada kalanya mungkin kita nggak usah terlalu hitung-hitungan, tetapi perkuatlah sebisa mungkin. Hitung-hitungannya mungkin pada ini sebenarnya tanggung jawab siapa gitu loh, jangan sampai salah alamat saja. Tapi masalah tataran pelaksanaannya ya silakan yang bisa dilakukan. Artinya kalau seorang suami itu ternyata perlu mensupport pekerjaan yang menjadi tanggung jawab istri, ya lakukan. Begitu juga para istri yang kemudian berusaha ya membackup, menyempurnakan sesuatu yang sebenarnya menjadi tanggung jawab suami. Ayo kita saling perkuat timnya gitu lah, karena banyak hal yang mungkin ketika di lapangan itu tidak betul-betul bisa ideal kita bagi-bagi peran sesuai dengan yang seharusnya. Yang penting timnya diperkuat, tapi harus ingat bahwa pertanggungjawabannya itu nanti nggak bisa switch ketika di akhirat. Nah, siapa saja yang kemudian kita bisa saling mengingatkan, silakan saling mengingatkan. Artinya apa? Oke, kita support nih sesuatu yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pasangan kita, tapi kita juga perlu mengingatkan bahwa itu adalah tanggung jawab kamu gitu ya, dan kita cuma support. Begitu juga mungkin suami yang sering membantu pekerjaan kita juga tetap harus ingat dan perlu juga mungkin mengingatkan pasangannya tentang tanggung jawabnya kalau ada yang kemudian lalai. Nah, tapi mungkin ada kondisi-kondisi khusus yang betul-betul kita jadi exchange gitu ya, sementara waktu untuk menggantikan tugas yang lain demi terlaksananya target bersama. Ada kalanya misalnya istri harus melakukan tugas di masyarakat dan kemudian suami membackup pekerjaan istri, atau ada kalanya misalnya suami memiliki musibah sehingga dia tidak bisa bertanggung jawab pada hal-hal yang memang mendasar utama harus dilakukan suami. Ya silakan istri kemudian berusaha gitu ya mensupportnya. Yang penting kita sama-sama tahu bahwa ya sesuai dengan hadis kan masing-masing punya ranah kepemimpinannya ya.
Jadi kita akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan ranah kepemimpinan itu. Nah, apa yang kemudian tidak akan pernah berubah dalam keadaan apapun, walaupun dalam kenyataannya kita saling support. Yang pertama adalah penanggung jawab tertinggi dalam keluarga adalah ayah. Seberapa besar pun perempuan itu berusaha membackup yang menjadi tanggung jawab ayah, dia di hari pertanggungjawaban tetap itu akan yang ditanya pertama kali adalah ayah. Pucuk pimpinan yang paling tinggi tetap ayah, ya itu jadi memang pada beberapa pasangan mungkin perempuannya lebih dominan, tetapi kita juga tetap perlu belajar ya bahwa seberapa besar pun dominan kita, maka keputusan-keputusan besar itu tetap pucuknya ada di pimpinan tertinggi yaitu suami kita. Dan subhanallah gitu ya, Islam agama yang mulia ini telah mengatur sedemikian rupa bahwa ya perintah terhadap istri itu taat kepada suami. Bayangkan kalau tidak ada perintah itu, betapa banyak perempuan-perempuan yang sangat dominan itu mungkin membuat keluarga itu ya jadi tidak akan bisa berjalan harmonis, dan angka perceraian pasti lebih banyak daripada angka perceraian hari ini yang sudah cukup banyak ya. Jadi yang ketiga adalah istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami dalam keadaan apapun meskipun kita sedang beda pendapat. Makanya coba bangun kebiasaan atau budaya untuk berdiskusi gitu ya dengan suami. Tetapi at the end pada akhirnya kita menyerahkan keputusan itu kepada suami. Dan kalau misalnya kita kemudian sedang tidak sepakat dengan suami, setelah kita berusaha untuk diberikan kesempatan memaparkan pandangan dan pikiran kita, ya sudah, kita mengambil keberkahan dari ketaatan kita kepada suami. Walaupun misalnya ternyata pada akhirnya ketahuan nih, wah ternyata keputusan suami itu kurang tepat ya. Kadang laki-laki nggak perlu misalnya kita jatuhkan harga dirinya dengan bilang tuh kan kata mama juga apa, kata bunda juga apa. Nggak perlu. Sebenarnya mereka cukup tahu kalau ketika mereka sudah melakukan ketidaktepatan langkah gitu ya. Maka saat kita berbeda pendapat dengan suami, saat kita sudah menyampaikan pendapat kita, pada akhirnya kita tunduk pada suami, minta sama Allah keberkahan dari ketaatan kita kepada suami ya. Kemudian yang keempat, keadaan yang tidak pernah berubah dalam keadaan apapun itu adalah laki-laki tidak pernah sama dengan perempuan. Maka jangan pernah berharap akan memiliki cara berpikir dan bertindak yang sama ya. Karena ayah adalah laki-laki, ibu adalah perempuan. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Dalam Quran surat Al-Imran pun laki-laki disebutkannya laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Makanya sering sekali konflik di dalam rumah tangga ini terjadi karena ekspektasi. Bapak berpikir atau suami berpikir dan berekspektasi pasangannya itu untuk berpikir hal yang sama dengan mereka. Sementara perempuan juga sebaliknya, sehingga sering gak nyambung, sering lupa bahwa ya kita beda. Memang karena secara gender berbeda, struktur otak juga berbeda. Makanya perlu pengertian, pemahaman, dan kesabaran, serta ya berusaha mengharmonisasikan perbedaan itu. Misalnya gini ya, kayak laki-laki itu sangat mengandalkan kemampuan, sementara perempuan itu sangat mengandalkan perasaan. Nah, laki-laki senang banget kalau kemampuan mereka itu diakui, dihargai, dan memang gak suka apabila kemampuan mereka itu dihina, diabaikan gitu ya. Sementara perempuan itu sangat senang kalau perasaan mereka diakui, dihargai gitu ya. Sangat tidak suka apabila perasaan mereka dicemooh, diabaikan. Nah, sebaliknya terkadang bagi pria perasaan itu tidak terlalu penting. Yang penting sejauh mana kemampuan itu mampu memecahkan masalah. Nah, sementara bagi perempuan kemampuan itu tidak begitu penting misalnya. Yang penting bagaimana suasana perasaan yang dibangun dalam bekerja sama. Nah, laki-laki itu lebih suka menunjukkan kemampuan, sementara perempuan itu lebih suka menunjukkan perasaan. Di sini mulai nggak match. Kalau nggak sama-sama mengerti bahwa perempuan dan laki-laki berbeda, akhirnya kemudian jadi bibit untuk mudah bertengkar. Kemudian selanjutnya, laki-laki itu lebih suka bekerja sendiri, sementara perempuan itu lebih suka bekerja sama. Jadi di sini suka bikin bete kalau kita nggak mengerti bahwa pria memang lebih suka bekerja dan memecahkan persoalannya sendirian. Karena buat mereka yang paling utama itu adalah solusi. Dan kadang bantuan dari orang lain termasuk kita itu dirasa merusak langkah mereka dalam menyelesaikan persoalan. Sebaliknya, kita perempuan itu sangat suka bekerja bersama-sama. Dan perempuan itu sangat menghargai bantuan dan sangat ingin dibantu.
Kadang buat perempuan solusi yang tidak diminta itu justru merusak upaya mereka dalam membangun interaksi. Jadi kadang mengutamakan interaksinya, bukan mengutamakan solusinya. Laki-laki ini akan kecewa kalau solusinya tidak dihargai. Sementara perempuan itu akan kecewa kalau bantuan mereka tidak dihargai. Di sini sering nggak match. Makanya perempuan sering sekali bawa perasaan yang kemudian merusak suasana. Kemudian yang ketiga, laki-laki itu lebih suka menyendiri. Kalau dia punya masalah, dia kadang memilih untuk tidak berkomunikasi. Kenapa? Karena mereka pengen punya ruang untuk bisa mencari solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan persoalan tersendiri gitu. Dia pengen dikasih kesempatan untuk menyelesaikan persoalannya sendiri dengan caranya sendiri. Sementara perempuan itu lebih suka berbicara dan mengungkapkan perasaan mereka, sehingga orang lain tahu dari sisi mana mereka bisa membantu. Jadi perempuan ini senang sekali kalau punya kesempatan untuk mengkomunikasikan perasaannya dengan lancar. Makanya jangan kaget nanti kalau tiba-tiba kita punya rumah tangga seolah-olah kayak baik-baik aja, suami mah gak pernah cerita, tapi misalnya tiba-tiba ibu mertua atau orang tua kita justru tahu. Itu taunya dari kita perempuan yang memang lebih senang mengkomunikasikan perasaan, termasuk mengkomunikasikan masalah. Dalam hal berbicara, perempuan suka kecewa gitu ya terhadap apa yang dikatakan oleh suami, karena laki-laki cenderung to the point, apa adanya, nggak pakai basa-basi. Kalau A itu A, terutama dalam tipe-tipe tertentu ya. Sementara perempuan dalam mengungkapkan sesuatu mungkin lebih banyak kayak cerita, lebih kaya gitu loh saat bercerita. Jadi kadang laki-laki itu karena saking suka to the point, mereka itu hanya ingin mendengarkan jika hal itu dianggap penting. Sementara perempuan sangat suka bercerita detail apa adanya, berbicaranya untuk kepentingan sendiri dan kadang tidak melihat situasi, dan padahal apa yang diungkapkan itu adalah sesuatu yang tidak dianggap penting oleh bapak-bapak gitu ya. Sehingga di sini kalau baper bisa jadi masalah. Kemudian yang sering bikin gak match itu ketika bapak-bapak itu lebih fokus pada kepentingan diri sendiri, lebih fokus pada kebutuhan diri dan kadang-kadang mengorbankan orang lain. Nah sementara fitrahnya perempuan ini memang lebih peduli pada kebutuhan orang lain, bahkan terkadang mengorbankan dirinya gitu ya. Maka bapak-bapak, para suami ini harus belajar untuk lebih peduli dengan orang lain, terutama perempuan yang sangat ingin diperhatikan dan dihargai perasaannya. Nah sementara perempuan juga harus berusaha agar orang lain bisa memperhatikan kebutuhannya. Jadi jangan terlalu mikir orang lain tapi kemudian lupa terhadap hak-hak diri, pengembangan diri, kebutuhan diri. Nah ini sering sekali kan, kita sering banget sakit tapi kita sangat perhatian dengan keluarga kita yang sakit, kita sendiri misalnya lupa dengan kebutuhan kita. Makanya para pasangan juga harus membantu, karena kadang perempuan ini karena terlalu banyak hal yang difikirkan membuat dia kemudian jadi lupa terhadap kebutuhan dirinya. Kemudian yang bikin suka bermasalah lagi, masalah komunikasi. Pria itu lebih suka berkomunikasi yang memang secara harfiah atau secara lugas atau sesuai dengan pemahaman yang sebenarnya. Ya kalau datanya adalah itu, informasinya adalah itu, maka yang diterima adalah itu gitu. Sementara perempuan ini lebih suka melakukan seni dalam merangkai kata, mendramatisir sesuatu, termasuk juga kemudian sering sekali menangkap hal-hal yang tersirat di dalam kalimat-kalimat yang tersurat gitu ya, sehingga menimbulkan zon-zon yang kemudian menjadi masalah. Meskipun sebenarnya wanita dengan kepekaannya terkadang menjadi sinyal-sinyal gitu ya dari Allah untuk sebuah keluarga itu memperhatikan sesuatu, karena sering sekali kita bisa menangkap sesuatu yang gak tersirat gitu ya. Sementara laki-laki lebih perhatian pada hal-hal yang memang secara harfiah terlihat gitu ya. Kemudian yang sering sekali bikin kita masalah di dalam keluarga ini karena laki-laki itu kan penuh pertimbangan, dia lebih banyak menyeleksi apa yang pengen mereka sampaikan sebelum mereka menyampaikannya. Bahkan saking banyak mikirnya, kadang
suami kita tuh tidak jadi menyampaikan atau tidak jadi memutuskan sesuatu, itu memutuskan untuk tidak kemudian melakukan atau tidak kemudian berkata demi kepentingan gitu ya, demi kepentingan bersama. Nah tapi justru perempuan itu lebih senang untuk spontan berbicara, udah ngomong baru kemudian dia meralat, sudah ngomong baru kemudian dia menyeleksi pikiran mereka gitu ya. Jadi kadang ngomong dulu baru mikir, oh iya kenapa ya tadi aku ngomong kayak gitu. Jadi menyeleksi pikiran mereka itu justru saat proses komunikasi itu berlangsung. Jadi cenderung lebih mudah untuk mencurahkan semuanya. Nah, jadi memang bapak-bapak ini perlu sabar kalau misalnya ngobrol sama para istrinya yang memang cenderung spontan. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau pria itu sedang memiliki masalah, biasanya mereka tidak suka kalau ada pihak lain yang mengungkapkan rasa keprihatinan. Makanya banyak pria yang lebih memilih untuk menyelesaikan masalah pribadinya, termasuk tidak banyak bercerita terhadap istrinya. Apalagi kalau istrinya modelnya yang kalau diceritain masalah justru kemudian membuat runyam, bukan memberikan solusi. Nah, karena pada dasarnya mereka itu gengsi lah ya untuk diberikan rasa keprihatinan lah gitu ya. Nah, mereka lebih senang kalau orang lain tuh percaya, kamu percaya aja gitu bahwa aku bisa menyelesaikannya. Ingin orang lain tuh percaya bahwa masalah itu tuh mudah loh untuk dilalui dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah sementara perempuan itu kalau punya masalah dia suka kalau yang pertama kali dilakukan oleh orang lain tuh menunjukkan rasa prihatin. Dia memang cenderung caper gitu loh, senang kalau misalnya kemudian ada orang yang ya merasa kasihan, merasa prihatin. Nah kalau hal ini tidak kemudian dilakukan banyak oleh suaminya ya, suaminya kurang misalnya mendengar, kurang memberikan perhatian, nah wajar kemudian ibu-ibu ini suka carinya dari tempat lain. Nah kalau ada masalah ya biasanya para pria ini butuh waktu untuk kemudian menarik diri, menenangkan diri, tidak mau diganggu, tidak mau didekati gitu ya. Dia seperti menuntut hak untuk kemudian diberi ruang dan waktu untuk menyendiri. Nah sebenarnya kita nggak terlalu harus banyak khawatir sih ketika mereka sedang ingin seperti itu. Kita harus memberikan kepercayaan bahwa mereka mampu, karena mereka membutuhkan kepercayaan itu. Sementara kalau perempuan ini mudah sekali tenggelam dalam keputusasaan. Jadi kalau misalnya kita menemui masa-masa sulit, kita terkadang mencari kesempatan untuk membuang emosi negatif gitu ya, bahkan cenderung mengungkit masalah lama atau masalah yang lain gitu ya. Nah pada saat punya masalah ini justru perempuan itu tidak ingin ditinggalkan sendiri. Ia membutuhkan ruang untuk didengar tentang perasaannya. Nah kalau tidak didengar, kalau terlambat, kalau sampai berlarut-larut, ini wanita sangat mudah mengalami depresi. Nah ya, kebalikan dari perempuan yang sangat ingin didengarkan dari waktu ke waktu, justru para pria ini lebih merasa bebas kalau dia ya lebih senang ya untuk misalnya merasa bebas dari waktu ke waktu. Nah maka hati-hati kalau suami yang terlalu ingin bebas, tidak mau mendengar istri. Nah istri ini akan mencari ruang lain lah ya yang mampu dan mau mendengarkan mereka. Kayak tadi kita bahas tentang bagaimana kita bahu membahu ya untuk sama-sama melaksanakan tujuan atau tanggung jawab kedua belah pihak di dalam keluarga. Tapi harus diingat bahwa ada hal yang memang harus kita upayakan dalam keadaan dan perasaan apapun, dan ini sulit digantikan. Pertama adalah hadirkan sosok lawan jenis yang penuh cinta bagi mereka. Jadi ibu yang dekat dan menyayangi anak laki-laki. Kemudian menjelang dewasa anak laki-laki ini banyak dididik dengan cara ayahnya. Kemudian jadilah ayah yang dekat dan menyayangi anak-anak perempuan. Kemudian menjelang dewasa harus banyak dididik dengan cara ibunya. Nah dengan itu kita bisa memberikan benteng terbaik ya kepada mereka dengan memberikan cinta, kasih sayang, perhatian. Nah mudah-mudahan dengan ikhtiar itu anak-anak kita tidak terlalu haus mencari perhatian, cinta dan kasih sayang dari pihak lain.
Sehingga dengan ikhtiar ini mereka merasa terpenuhi lah ya kebutuhan akan sosok lawan jenis, sehingga mereka tidak perlu haus mencari sosok pengganti, apalagi harus berperilaku menyimpang karena kebencian mereka terhadap gender tertentu. Nah, masalahnya sering sekali ayah ini sibuk. Nah, gimana caranya mengenalkan sosok ayah kalau ayahnya sangat sibuk? Nah, yang pertama ayahnya tetap harus berikhtiar. Tadi sudah memahami tanggung jawab yang tadi, ayah tetap harus berikhtiar meluangkan waktu walaupun sesekali gitu ya untuk melakukan pendidikan dan nasihat kepada anak-anak secara langsung. Kemudian melalui bantuan ibu ya, ayah ini tetap memantau jalannya pendidikan yang dilakukan ibu. Makanya ibunya diajak ngobrol, tahu sama-sama targetnya kemana, ibunya dikasih tools, ibunya dikasih support, minimal didengerin, dikasih saran. Jadi merasa bahwa perjalanan pendidikan anak-anak ini dipantau jalannya oleh ayah. Nah, terus anak-anak itu kan harus dihadirkan ya sosok ayahnya. Makanya arahkan anak untuk kemudian bertanya keputusan-keputusan besar itu pada ayahnya. Misalnya ayahnya sibuk, silakan tanya ayah misalnya lewat telepon atau suruh tunggu sampai ayahnya pulang, sehingga anak-anak ini merasakan keberadaan ayah dalam hal pengasuhan, terutama dalam keputusan-keputusan besar. Dan jangan memberikan kesan negatif tentang sosok ayah di hadapan anak-anak. Nanti ayah marah, nanti ayah marah. Jadi banyak sekali anak yang kemudian berbuat sesuatu karena rasa takutnya terhadap ayah. Nah, sebagaimana kita kemudian sering ya melibatkan ayah untuk memberikan konsekuensi yang spesial kepada anak-anak, maka libatkan ayah juga dalam pemberian reward yang spesial. Jadi anak-anak tuh merasakan keseimbangan dari kedua belah pihak lah ya. Jadi jangan sampai yang senang-senang tuh dapatnya dari ibu, yang hukuman-hukuman datangnya dari ayah, atau justru malah terbaliknya, gara-gara ibu yang terlalu galak terus sering menghukum, yang seharusnya ibu ini berfungsi sebagai pembasuh luka dan ayah itu dengan ketegasannya, misalnya menegakkan aturan, membangun kedisiplinan yang terkadang mengukir luka ya dalam jiwa anak-anak. Ini malah terbalik, ibu yang mengukir luka, ayah tuh bagian yang senang-senang. Jadi malah kemudian jadi tidak konsisten gitu, seolah-olah ayah tidak punya peran dalam hal aturan, tapi justru hanya datang untuk having fun. Nah, jadi perlu seimbang lah ya. Usahakan yang konsekuensi besar sama reward spesial itu diberikan sama ayah. Ya, apresiasi yang sangat spesial sama teguran yang sangat spesial usahakan dari ayah, sehingga ya merasakan lah ya sosoknya. Kalau hal-hal yang biasa-biasa mungkin ya bunda karena sering ketemu ya, jadi lebih sering untuk mengungkapkan. Tapi ayah karena mungkin waktunya singkat, jadi usahakan yang spesial-spesial itu hadir, terlibat. Dan yang penting juga adalah ayah meluangkan waktu secara khusus untuk bermain dengan anak-anak, karena bermain bersama ayah ini akan membangun jiwa anak-anak ya. Sebagaimana Rasulullah juga banyak di dalam sirah itu mencontohkan beliau bermain dengan anak-anak. Nah, apa yang perlu, yang jangan sampai dilakukan di depan anak-anak ini, ayah ibu tidak kompak dalam bersikap menghadapi perilaku anak. Jadi misalnya ayahnya yes, ibu no, atau sebaliknya. Jadi usahakan kalau misalnya ternyata kita nggak sempet ngobrol nih, tiba-tiba ayah yes, ibu no. Tadi bapak bilang yes. Oh yaudah kalau bapak bilang yes berarti yes. Oh tadi bapak bilang no. Oh yaudah kalau bapak bilang no berarti ibu juga no ya. At the end tetap ibu-ibu nih harus taat sama suaminya. Kalau ternyata keputusan ayah ini kurang tepat, itu urusan belakangan, kita obrolin. Jangan di depan anak-anak apalagi bertengkar. Itu di dalam kamar baru kita diskusi. Kenapa sih tadi ayah kok kasih misalnya? Ibu padahal udah larang begini begitu, silahkan dibicarakan. Nah jadi yang gak boleh adalah ayah dan ibu bertengkar di hadapan anak soal anak gitu ya, apalagi soal yang lain. Salah satu pihak tidak menyepakati sikap pihak yang lain namun membantahnya di hadapan anak-anak, nah itu juga gak boleh. Jadi usahakan gak usah dibantah di depan, tetapi dibicarakan di belakang, sehingga kalau bisa begitu sudah keluar kamar itu kita sudah seia sekata sama suami. Nah yang sangat-sangat harus diingat itu ya, anak-anak tuh kita ya ikhtiar untuk mendapatkan anak itu kan bikinnya berdua ya. Nah, kelak mempertanggungjawabkannya juga berdua, maka mengasuh dan mendidiknya pun berdua. Jangan sampai satu pihak ini hanya menitipkan cita-cita pada salah satu pihak yang lain, apalagi kemudian menuntut pihak lain merealisasikannya, apalagi kemudian memarahi ya pihak lain kalau dirasa gagal dalam merealisasikannya. Misalnya sering banget ya terjadi kalau misalnya nasi sudah keburu menjadi bubur, yang ada saling menyalahkan, dan yang paling mudah para ayah ini menyalahkan
ibunya gitu, karena merasa ibunya yang paling banyak berinteraksi dengan anaknya, padahal ketiadaan ayahnya itu justru menjadi sumber masalah utama dalam keluarga dan pendidikan anak. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari saya, dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf kalau agak kurang fokus, ini banyak sekali iklan di sekitar saya, tapi mudah-mudahan intinya tetap bisa tersampaikan. Mudah-mudahan Allah memudahkan ya kita semua untuk bisa membangun kerjasama yang harmonis antara suami dengan istri, sehingga Allah ridho ya untuk menjadikan keluarga kita, keturunan kita adalah keluarga yang selamat ya, berkumpul kembali di dalam surga, bukan keluarga yang kemudian nauzubillah saling bermusuhan kelak di akhirat. Padahal dulu semasa di dunia saling mencintai, sebagaimana hal tersebut juga diungkapkan Allah di dalam Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.